Astri Sukma sama Rizky Putri, aktifkan kameranya. Rizky Putri, Astri Sukma. Ini nggak ada yang pakai nama samaran ya, nama asli semua ya. Ya Rizky Putri. Oke, silakan tutup kameranya. Saya mau share screen. Error. Oke teman-teman, terakhir kemarin sampai di mana ya? Slide saya kelihatan? Kelihatan slide saya? Oke, kita lanjutkan ya. Metodologi penelitian. Seperti yang kita bahas di minggu lalu bahwasanya metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara untuk memperoleh sesuatu. Itu metodologi ya. Yang membahas tentang cara-cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan sesuatu. Kalau penelitian berarti kegiatan dalam penelitian. Penelitian sendiri atau sering disebut sebagai research. Jadi melihat kembali sesuatu itu berasal dari mana, kemudian apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi itu pengertian daripada penelitian. Penelitian, research. Nah, bahasa Inggrisnya kan research, jadi melihat kembali, mengevaluasi, menilik kembali, menilai kembali, mengamati kembali. Sama ya maknanya seperti itu. Jadi metodologi penelitian yaitu suatu cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh suatu data ketika melihat atau mengevaluasi kembali terhadap sesuatu. Jadi banyak ya cara yang bisa digunakan tergantung kepada penelitian yang kita lakukan. Datanya itu sifatnya seperti apa nantinya. Apakah harus dilakukan dengan penyimbolan ataukah dengan angka. Jadi memang pelajaran ini agak sedikit apa ya, ruwet gitu. Padahal sebetulnya prakteknya nggak seruwet ini, tapi materi-materinya memang kadang membingungkan nalar kita gitu. Nah, pada dasarnya lebih enak mempraktekkan, tapi kita harus mempelajari teoritisnya sendiri ya, sebelum masuk ke dalam eh, penelitian itu sendiri. Jadi harapannya seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, nanti luaran teman-teman ini mampu membuat suatu proposal penelitian. Oke, kemarin juga kita sudah bahas mengenai penelitian ilmiah, yaitu penelitian adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu biasanya dikaitkan kepada analisis rasional. Nah, jadi yang bisa diterima dengan akal. Nah, kemudian kebenaran ilmiah
biasanya meliputi kebenaran koherensi ya, yang menganut logika deduktif, sifatnya rasional. Deduktif ya. Deduktif itu biasanya menarik suatu kesimpulan khusus dari kesimpulan umum. Kalau induktif dia kebalikan. Menarik kesimpulan berdasarkan menarik kesimpulan khusus berdasarkan kesimpulan umum. Ini kalau dia deduktif. Kalau induktif menarik kesimpulan eh, umum dari kesimpulan-kesimpulan yang khusus gitu. Nah, kemudian kebenaran korespondensi yang menganut logika induktif. Nah, ini ada deduktif, ada induktif. Nanti bisa dicek ya di Google, kayaknya agak terbalik saya tadi. Kalau induktif biasanya menyimpulkan suatu kesimpulan dari kesimpulan khusus, jadi kesimpulan umum gitu. Kalau deduktif kebalikannya, menarik kesimpulan-kesimpulan umum menjadi kesimpulan yang khusus. Sementara induktif menarik kesimpulan-kesimpulan yang khusus menjadi kesimpulan-kesimpulan yang umum. Jadi balikannya. Tapi yang jelas yang namanya penelitian ilmiah ini dasar berpikirnya adalah rasional ya, bisa diterima dengan akal. Kemudian ada metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah, disebut sebagai ilmiah jika bersistem, ada sistemnya. Sistemnya seperti apa? Nah, sistem itu suatu rangkaian yang ada polanya, ada punya pola dia, seperti pola berpikir kita. Nah, itu cara kita untuk melakukan pemikiran sesuatu untuk meraih sesuatu yang mau kita tuju. Kan cara berpikir kita, sistem. Bagaimana caranya kita untuk menyampai ke kota Banda Aceh? Oh, dari sini kita pergi ke stasiun bus. Dari stasiun bus kita beli tiket, nah kemudian kita akan naik bus sampailah ke kota Banda Aceh. Nah, itu sistemnya. Atau ada pilihan yang kedua, metodenya yang berbeda, caranya yang berbeda. Kita sewa akomodasi yang sudah sering jalan ke sana, sehingga nanti akan kita dijemput, kemudian akan dibawa sampai ke Banda Aceh. Jadi banyak ya metode yang bisa kita buat, sistem yang kita bisa lakukan, bisa beberapa cara. Nah, itu adalah sistem ya. Kemudian metode itu cara-caranya ya. Kemudian berobjektivitas, objektif. Ada sesuatu hal yang berpikir secara rasional, kemudian tujuannya jelas. Objektivitas kita itu jelas. Nah, kemudian ini hanya sekedar mengingatkan kembali ya tentang materi minggu lalu. Berlaku umum atau universal. Jadi umum itu tidak sifatnya khusus. Jangan pula kita subjektif. Subjektif itu memilih sesuatu berdasarkan keinginan kita. Jangan. Tapi ini sifatnya umum. Umum itu ya berlaku secara umum. Jangan dia ada faktor X karena ada sesuatu yang memang mau kita ambil darinya. Ya kalau kita mau penelitian tentang ayam, ya ayamnya jangan dipilih. Jenis ayam broiler ya udah ayam broiler aja semuanya gitu. Jangan pula nanti ada ayam broiler dicampur-campur. Itu ya nggak boleh. Ayam broiler. Berlaku umum ayam broiler. Jangan dipilih pula ayam broiler yang besar-besar semuanya, nggak boleh. Nah, kemudian ada langkah-langkah dalam mengadakan penelitian, yaitu memilih masalah. Yang namanya penelitian itu kita harus menentukan dulu masalahnya itu apa. Jangan penelitian nggak tahu apa yang mau diteliti, nggak ada masalah diteliti. Ya masalah itu nggak akan berakhir sampai hari kiamat, pasti ada saja gitu kan. Ya kita harus tentukan apa masalahnya.
Nah, misalkan selama ini kita dilarang penggunaan antibiotik growth promoter. Nah, itu masalah kan yang baru timbul. Akibatnya produktivitas ayam menjadi rendah. Nah, kita harus cari solusi masalahnya. Masalahnya itu sekarang dilarang penggunaan AGP. Kita harus mencari solusi dalam memecahkan masalah ini. Bagaimana caranya? Apa kita harus memilih sesuatu yang bisa mempunyai efek seperti tapi tidak dilarang. Salah satunya penggunaan probiotik misalkan. Nah, kemudian yang kedua adalah studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu kita mengevaluasi masalah berdasarkan literatur yang ada atau berdasarkan pengalaman empiris ya. Empiris itu pengalaman-pengalaman yang pernah ada. Itu adalah studi pendahuluan. Ada latar belakang yang mendasari kita melakukan masalah tersebut. Nah, seperti tadi yang melatar belakangi apa? Untuk menggunakan probiotik karena ada masalah dilarangnya penggunaan AGP atau antibiotik growth promoter. Nah, untuk itu kita harus baca studi pendahuluannya yang melatar belakangi apa karena dilarang penggunaan AGP. Untuk itu dicari solusi dengan penggunaan probiotik. Nah, probiotik ini yang kita pilih sudah melalui uji bla 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 sehingga bisa diduga untuk punya peranan penting dalam meningkatkan kecernaan dan meningkatkan imunitas. Nah, kan begitu. Itu adalah pendahuluan. Kita harus latar belakangin adanya masalah itu karena apa gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah merumuskan masalah. Nah, masalah itu dirumuskan, dibuat jalur pemikirannya. Tadi AGP masalahnya. Rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya penggunaan AGP dilarang berdasarkan keputusan Menteri bla 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 karena mengganggu kesehatan manusia, menimbulkan residu yang membahayakan dalam jangka waktu yang panjang terhadap kesehatan manusia. Rumuskan masalah. Kemudian yang kedua, perlu adanya solusi untuk meningkatkan produktivitas ayam sebagai pengganti AGP sebab AGP tersebut sudah tidak lagi diperbolehkan untuk digunakan. Nah, setelah itu baru merumuskan kerangka dasar. Nah, kerangka dasar, nah ini harus kita cari bagaimana kalau kita menggunakan AGP. Kita gantikan dengan probiotik. Rumuskan kerangkanya. Dasarnya itu apa? Kita buatlah tinjauan pustakanya. Nah, kita buat di dalam latar belakangnya tadi. Bahwasanya pentingnya menggunakan probiotik yang kita pilih tadi untuk menggantikan AGP. Nah, setelah itu baru merumuskan hipotesis. Jadi hipotesis ini apa? Hipotesis ini adalah dugaan ya. Dugaan sementara yang bisa kita asumsikan, yang bisa kita persepsikan. Nah, tentunya ketika kita melakukan sesuatu kan kita membaca atau mencari informasi tentang permasalahan yang mau kita cari solusinya tersebut. Nah, setelah kita baca literatur, kita baca jurnal, kita baca pengalaman dan segala macamnya yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Nah, selanjutnya kita kan punya dugaan tentunya. Kita duga. Apa yang kita duga? Jadi penggunaan probiotik dalam Yakult, misalnya dalam Yakult contoh probiotik jenis apa bla 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 tadi mampu meningkatkan produktivitas ayam broiler sebagai pengganti AGP terhadap pertambahan bobot badan dan juga menurunkan konversi pakan. Konversi pakan tahu ya, perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan berat badan yang diperoleh.
Jadi kalau angka konversinya 1, artinya ternak ayam tersebut dalam menaikkan bobot badan 1 kilo hanya butuh pakan sebanyak 1 kilo. Tapi nggak mungkin ya, berarti dia tidak ada bahan sisa daripada metabolismenya. Jadi hipotesis itu harus teman-teman pahami bahwasanya adalah dugaan sementara kita terhadap jawaban penelitian yang mau kita lakukan. Berdasarkan apa? Berdasarkan studi pendahuluan yang kita lakukan ataupun berdasarkan tinjauan teoritis yang sudah kita baca. Nah, itulah akhirnya kita duga. Sama juga seperti teman-teman harus pergi ke Banda Aceh tadi. Apa dugaan? Dugaan kita sampai Banda Aceh pukul sekian. Nah, itu boleh, dugaan, hipotesis namanya. Diduga. Jadi jangan lagi nanti bingung. Banyak ini mahasiswa senior-senior teman-teman ini ketika penelitian ditanya, apa itu hipotesis? Nggak tahu dia hipotesis itu apa. Jadi sedih gitu, hipotesis pun nggak tahu. Hipotesis itu adalah dugaan sementara terhadap apa yang teman-teman lakukan penelitian itu. Itu ya, mungkin itu yang harus dipahami benar-benar berkaitan dengan hipotesis. Jadi hipotesis itu bisa dirumuskan berdasarkan tinjauan pustaka yang kita baca terhadap objek penelitian yang mau kita lakukan atau yang kita pilih, yang sudah kita pilih. Nah, next masih ke langkah-langkah pengadaan penelitian, memilih pendekatan. Jadi pendekatan apa yang mau kita pakai? Pendekatan teoritis mana yang kita gunakan? Metode apa yang mau kita gunakan?